market research adalah untuk mendiscover untapped potential marketnya kita sebetulnya. Itu yang paling penting. Halo, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, hingga siang dari seluruh startup enthusiast di penjuru dunia ini. Yang hari ini di episode kali ini kita akan membahas mengenai how can market research make or break your startup. Jadi sebelumnya di sini udah ada Kak Osbert di sini ya. Jadi Kak Osbert ini adalah co-founder dan juga marketing director dari Dreambox, bener gitu? Betul. Aduh, keringatan di aku bentar lagi, takut salah. Oke, mungkin daripada aku memperkenalkan diri, tapi aku belum perkenalan diri juga. Jadi kembali lagi sama Dimas dari Starpods, dari Startup Ventures bersama Kak Osbert hari ini. Jadi mungkin dari Kak Osbert bisa introduksi terlebih dahulu. Kak Osbert ini siapakah? Dan kemudian dari Dreambox itu apakah? Oke. Baik, salam kenal semuanya. Iya. Ya. Aku bantu dikit nih ya. Boleh. Oke. Jadi nama saya Osbert Adrianto dari Dreambox. Dreambox itu kita adalah marketing consultant. Jadi kita pegang dari branding dan juga dari digital marketing. Jadi biasanya yang kita handle dulu lumayan 360 lah ya, dari kebutuhan marketing. Jadi hampir semua kebutuhan marketing kita bisa bantu. Gitu ya. Jadi kita udah dari tahun 2012 dan kebetulan kita tenant pertama di Skystar ya. Jadi masih zaman apa ya, mungkin tahun 2012 juga ya. Di 2012 Skystar berdiri, 2012 juga Dreambox berdiri. Oke, jadi sebenarnya berdirinya di sini ya? Berdirinya sebenarnya di Skystar di lantai 12, tapi karena 11 kan masih baru ya. Iya betul sekali. Sekarang kita emang harus kita kembalikan lagi ya resource-nya ya. Jadi kita ajak kembali lagi untuk menjadi narasumber. Iya. Supaya bisa berbagi ilmu sedikit ya ke komunitas Startup Ventures. Gitu. Oke, tadi itu udah perkenalan sedikit mengenai Dreambox dan juga Kaos. Tapi emang dari awal mulai karirnya itu di Dreambox berarti? Sebetulnya kalau definisi karir resminya sih ya mungkin bisa bilang Dreambox karena itu officially kantor. Cuma kalau misalnya dari cari uangnya sebenarnya dari SMA kelas 3 waktu itu kita aku sama Daniel itu lagi bosen karena Daniel by the way partnernya di Dreambox ya, jadi kita bosen ya kita sama-sama bikin toko anjing. Jadi kita waktu itu udah kerjasama bikin dog shop lah ya. Jadi kayak sebulan lumayan dapat kayak 5-7 juta sebulan. Berarti naluri entrepreneur-nya emang udah ada sejak dini ya? Sejak dini kesana jauh banget, sejak SMA. Ya, gitulah. Oke, berarti kalau Dreambox ini merupakan digital marketing and branding agency, berarti sebenarnya doing market research itu sebenarnya udah jadi makanan sehari-hari nggak sih bisa dibilang? Betul sekali. Jadi market research yang kita pegang ya dan berapa kalau misalnya skalanya cukup besar kita. Kalau sebenarnya nggak kurang kedengeran. Iya. Oh, itu jangan dipegang ya. Gini kayak. Mungkin boleh mendekatkan diri sedikit komiknya. Oke. Lalu untuk market research yang kita pegang, maksudnya kayak tergantung skalanya juga, ada yang bisa kita pegang sendiri juga. Kita perlu partner sih, itu ya. Oke. Kalau misalnya kayak gitu berarti boleh nggak di-share dikit sebenarnya kalau misalnya dari Dreambox sendiri itu ada portofolio startup-nya atau company-company yang di manage ya mungkin mau dipamerin nih Dreambox tuh udah nge-handle siapa aja. Tapi itu boleh nggak sih? Boleh nggak apa-apa. Ya. Kalau portfolio kita pernah ngerjain Apple juga kebetulan. Oh wow. Apple Developer Academy itu yang di BSD. Terus kebetulan kita dipercaya untuk megang di Surabaya, di Batam, itu di Italia. Jadi kebetulan lumayan banyak sampai akhirnya kena COVID kemarin. Tadi kan lumayan parah ya kena COVID-nya. Jadi kita berhenti di situ. Tapi ya kita punya program dipakai banget sama mereka ya. Jadi dari awal kayak kita bikin branding, which is susah banget ya karena Apple tuh the pinnacle of branding ya kalau kata orang-orang. Jadi kayak sangat-sangat strict banget di situ. Habis itu kita juga bantu untuk kayak activation, kita ajak kerjasama sama UMN soal halnya. Oh iya. Dari OPH, Matana, ya Pralita ya. Mau gak nih kamu kerjasama sama Apple, itu juga kita bantu tawarin. Dan kita juga lakukan digital marketing juga di sana supaya programnya Apple Developer Academy ini lebih laku lagi gitu ya. Sekarang masih ada programnya di BSD kalau kalian bisa coba join. Ya apa? Itu tetangga ya. Nggak, ini support aja lah ya. Terus ada juga kita pegang AstraZeneca, kalau tahu ya. Harusnya tahu ya. Nggak ada yang tahu ya AstraZeneca. Kita jualan obat kanker. Jadi obat kanker udah ada, cuma belum ada yang menyembuhkan. Jadi obatnya cuma memperlambat. Ya. Perkembangan sel kanker. Ya gitu. Memperingan gejala gitu ya. Ini agak
agak panjang ya sebenarnya. Jadi Gimana ya? kita mau kayak mau membahas ini nih soal medical issues. Ya issue. Tapi kebetulan ya memang portfolio kita udah lumayan ratusan nih karena kita udah dari 2012, it means hari kita sudah 11 tahun di sini. Jadi ya udah banyak lah. Kasih plot sedikit kali ya untuk. Makasih. Ya. Oke, kalau misalnya kayak gitu berarti sebenarnya dari portofolio di Moxeria sebenarnya tak pernah handle yang benar-benar startup banget gak sih? Kalau sebetulnya kita megang startup ya. Jadi actually kalau dari startupnya cuma mungkin nggak terlalu tech startup ya. Karena apalagi kalau sekarang memang banyaknya tech startup. Tapi startup itu kan artinya kayak bisnis yang baru mulai gitu. Dari kalau bisnis yang baru mulai kita ada beberapa juga ya. Mungkin kalau saya kalian tahu ada kita jualan telur ayam dari nol. Telur ayam namanya Indofarm. Itu kita salah satunya di Indonesia yang jual telur ayam warna hijau dari ayam warna hitam. Kalian tahu nggak ya? Mungkin kalau misalnya kalian ketik di Batavia Walk ya namanya ya, yang itu kita ada tokonya satu. Aku kayak belum pernah lihat. Dua warna ya? Aku pikir telur warna hijau bukan telur bebek ya. Enggak. Kalau Telur bebek asin itu mau di Brebes. lebih biru. Kalau ini hijau. Dan itu kita kemarin kayak bantu mereka kayak bikin brandingnya, bikin activationnya. Kita juga waktu itu minta telur sama Chef Arnold juga untuk promosiin dan surprisingly Chef Arnold bilang ini telur terenak di Indonesia. Gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya mau lihat kayak di Jepang tuh bisa makan nasi sama yolknya ya, sama kuning telurnya itu bisa gitu. Terus kita juga kalau kalian tahu kopi Chuseo itu juga kita bantu di awal-awal ya untuk branding. Jadi kayak ya kita bikin something unik ya, jadi coffee shop tapi K-pop gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat sebenarnya kalau startup itu emang nggak semuanya harus dari tech gitu ya. Jadi sebenarnya ada yang dari F&B, ya kan F&B, background F&B juga itu hitungannya bisa jadi startup ya. Betul. Semua startup entusias yang belum terlalu mengenal sebenarnya startup itu bisa fieldnya apa aja. F&B juga bisa. Kayak kopi kenangan kan hitungannya juga kan. Gitu. Dia juga hitungannya startup. Ya. Oke, mungkin kita sedikit bergeser sedikit ke topik pembahasan hari ini gitu. Jadi sebenarnya yang mau dibahas adalah gimana sih sebenarnya penting sebenarnya market research dilakukan oleh startup. Kayak kalau misalnya nggak dilakuin, nggak apa-apa nggak sih? Atau emang harus banget dilakuin? Gitu. Jadi sebenarnya apa yang bisa di-gain dari melakukan market research ketika startup baru berdiri? Apa yang bisa di-gain dengan melakukan market research gitu? Kira-kira kalau misalnya dari perspektif Kak Osber nih sebagai yang udah mau tiap hari makanan sehari-hari yang melakukan market research dan juga kayak serving marketing apa namanya Consulting lah. ya consulting klien-kliennya, kira-kira kalau dari perspektif Kak Osber itu gimana? Oke, jadi sebetulnya market research itu ibarat kayak kita mengenali medan perangnya kita. Jadi kan kita kalau misalnya kita mau bikin startup gitu kan artinya kita mau enter new market ya, bisa dibilang ya aku nggak tahu mungkin strategi kalian di mana. Tapi penting banget buat kita untuk tahu kita tuh lawannya siapa, kita customer-nya juga seperti apa ya, amunisi yang pakai itu di sana tuh apa aja sih gitu ya, senjatanya apa aja. Nah itu yang harus banget kita kayak apa ya sangat tahu gitu di situnya supaya kalau misalnya kita paham itu kita tahu nih cara ngomongnya gimana ya, di kompetisinya gimana. Jadi sepenting apa sebenarnya penting banget sebetulnya. Cuma mungkin kalau yang dibahas adalah seberapa besar skalanya. Mungkin itu jawabnya bisa beda-beda. Ada juga yang kita lihat kalau cerita-ceritanya ya, mungkin ada founder-founder gitu. Mungkin mereka dapat ide-ide startup tuh kadang dari hal-hal yang klise ya. Jadi ya nggak salah juga. Itu kan Kopi Chuseo pun juga dapat ide dari hal yang klise. Jadi kita perlu kalau misalnya kita riset ya harus namanya hipotesa dulu nih, gitu ya. Hipotesa kita pada waktu itu adalah anak K-pop itu suka melakukan event K-pop, tapi mereka nggak punya wadahnya. Pada waktu itu ya, pada waktu itu. Jadi itu hipotesa dulu nih gitu kan. Nah, kenapa kita bisa muncul hipotesa itu? Karena kita ketemu satu peristiwa di mana ada anak-anak K-pop yang mau bikin event di Janji Jiwa atau di Kopi Kenangan ya di coffee shop itu ya. Mereka cuma mau unboxing album misalnya dan mereka kayak supaya kelihatan kayak event ya, mereka kayak mau pasang-pasang poster-poster di belakangnya, mereka mau pasang juga kayak apa sih namanya rumbai-rumbai itu ya, biar meriah, mau sama balon-balon gitu ya. Tapi ya of course kalau misalnya kita punya kafe jadi agak berantakan kelihatannya ya. Jadi Kopi Kenangan sama Jiwa dan yang lainnya actually mereka nggak mengizinkan untuk kayak gitu. Jadi mereka kayak kasih minum cas, ada juga kayak dilarang, ada juga kasih kayak yaudah bikin event satu ruangan, which is nggak possible karena anak-anak yang mau bikin event itu kan masih kuliah. Ya. Mungkin nggak tahu ya, Itu sama biaya. biaya juga 700.000 buat
yang udah bekerja mungkin nothing, tapi buat yang masuk kuliah kan masih nambung ya. Terus mungkin ya kayak gitu. Jadi memang kita ngeliat ya itu satu hipotesanya ya. Jadi kita ngeliat oh ternyata ada anak K-pop yang mau merayakan ulang tahun idolnya deh misalnya gitu ya. Tapi nggak ada tempatnya mau di mana ya. Jadi itu hipotesa yang kita mulai. Nah kalau udah tahu hipotesanya, baru kita coba tanya-tanya dong. Kalau orang anak-anak K-pop ngumpulnya di mana komunitas? Ya misalnya kalau komunitas ya tanya ini kayak gimana gitu ya contohnya. Kamu bener gak sih suka melakukan event itu gitu ya? Karena kita harus tahu di sana data-datanya kayak worth gak sih buat kita ngerjain ini gitu loh ya kan kayak karena kalau misalnya kita tadi nggak riset ya nggak tahu juga kayak kalau misalnya kita jalanin worth apa enggak gitu ya. Makanya itu sebenarnya kita harus kayak merancang pertanyaan kita, survei kita itu untuk menjawab mungkin kita memvisualisasikan tuh marketnya kita, uangnya kita tuh di sana tuh potensialnya tuh gede apa enggak gitu ya. Nah contohnya apa? Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang membentuk potensi pasar itu, contohnya kayak kalau misalnya kamu mau bikin event, kamu ingin bayar berapa? Let's say 100.000 deh buat beli balon, buat beli apa deh gitu ya misalnya, pernak-perniknya gitu. Terus mereka juga willing bayar lagi 100.000 buat transportasi sama makan gitu ya. Sama willing buat bayar lagi misalnya 100.000 lagi buat biasanya beli albumnya patungan gitu ya. 300.000 misalnya seorang. Nah frekuensinya kamu bikin itu berapa kali sih sebenarnya setahun? Kalau misalnya setahun itu mereka bikin ya kayak 3 kali berarti satu orang 1 tahun. Let's say mungkin 900.000. Pecinta K-pop mungkin kasarnya ngomongnya mereka berarti spend 900.000 untuk hobinya. Misalnya gitu. Jadi habis itu kita kaliin dong sama kira-kira komunitas yang orang yang kira-kira butuh ini tuh yang mau kali itu berapa gitu. Jadi kita sudah punya initial market share yang kita tuh berapa. Nah justru dari situ kita make decision worth buat dikejar apa tidak, bisa growing apa tidak, ya kan marketnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya market research yang dilakukan di awal pendirian sebuah startup itu memang dilakukan untuk menemukan kira-kira ini tuh startupnya itu berpotensi atau enggak untuk berkembang ke depannya. Oke itu. Betul, makanya tujuan utamanya supaya kalian nggak wasting waktu juga ya. Jangan sampai kita ternyata solving problem yang menyelesaikan masalah yang sebenarnya nggak jadi masalah. Itu fatal banget. Karena aku juga lihat banyak banget startup itu ya mungkin banyak yang bikin startup tapi kayak sebenarnya kayak repetitif aja nggak sih? Repetitif, bisa gitu kan. Tapi ada kayak nyinyir ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita petaan dikit, jadi sebenarnya market research itu necessity atau obligation. Menurutku itu gimana ya, necessity itu kebutuhan. Tapi sebenarnya menurutku obligation sih masuknya ya. Karena kita nggak bisa pernah kalau kita nggak tahu kisahnya gimana. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau misalnya menurut kaos sendiri, emang kalau misalnya kita mau mendirikan startup, nih buat startup entusias semuanya dan calon-calon entrepreneur di luar sana gitu, emang terobligasi nggak ada untuk melakukan market research terlebih dahulu. Pakemin nih, gue mau diriin ini gitu. Nah, tapi ya market research dulu. Kalau misalnya nggak ada yang bisa di solve, buat apa diriin? Betul. Ya mungkin masalah skalanya aja sih ya. Jadi sekecil apapun skala itu masih bisa bilang market research kok ya kan? Kayak kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya mungkin supaya kita lebih ada gambaran nih market research itu sebenarnya ngapain, contohnya tuh yang seperti apa sih market research? Mungkin yang paling praktis, yang paling praktikal buat kalian lakukan sekarang itu ada ya tanya ke target marketnya kalian sih, ngobrol-ngobrol. Misalkan kalian bikin deck PPT, target marketnya kalian siapa? Umur 20-30 misalnya gitu ya. Cowok, kerjanya apa-apa gitu kan. Cobalah kalian research mereka. Apakah target market yang kalian diskusikan di PowerPoint kalian itu memang reflect kebutuhan yang kalian mau solve? Tapi ini juga masalah juga biasanya dari kita juga kayak mungkin mendefinisikan segmentasinya juga kadang kurang tepat juga. Ini aku lihat penyakitnya. Contohnya banyak yang suka nulis di target market umur 20-50 ya itu pas semua orang gitu kan. Cowok dan cewek itu semua orang juga gitu kan. Produktif itu kan. Iya. Jadi kadang-kadang agak lucu gitu loh. Jadi sebaiknya kita kayak ya lebih memperkecil kali ya. Mungkin bukan memperkecil tapi memperspesifikkan kita tuh mau bikin buat segmentasi seperti apa. Contoh segmentasi bener ya misalnya gini nih. Kalau kita pakai di FMCG itu salah satunya bahasa gampangnya adalah orang cari rasa sama orang cari fungsi misalnya gitu ya. Iya. Orang cari rasa sama orang cari fungsi. Itu kalau misalnya orang cari rasa mau umurnya berapa juga nggak meter gitu kan.
Yang penting emang dia keywordnya mau cari rasa, dan itu kalau cari rasa kita bisa proses mereka dengan rasa yang lebih banyak misalnya gitu. Orang cari fungsi, ya kita kasih mereka dengan fungsi lebih banyak gitu. Ya itu contoh kayak misalnya Listerine ya. Nah, mungkin pernah kebayang gak sih Listerine kalau ada rasa green tea, ada rasa apa lagi ya, original, ada rasa cool mint, tapi at the same time juga ada yang fungsinya tuh buat total complete solution, ada tar control, ada apa. Sebenarnya itu menjawab segmentasi itu. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat contoh segmentasi itu, kalian cukup perlu lebih teliti aja pada waktu kalian belanja di supermarket. Iklan misalnya shampoo, dia lini ada apa aja, buat tombe, ada buat minyak, ada buat apa. Tapi ada juga mungkin promosinya wanginya gitu kan. Atau promosi mungkin ingredients ya. Mungkin ada orang yang believe ingredients susu bisa bikin kulit kita lembut. Tapi nggak semua orang believe di situ ya nggak apa-apa. Jadi itu namanya segmentasi psikografis, itu yang aku paling sering lihat kesalahan saat di situ sih. Jadi kita nggak bisa menentukan pertanyaannya karena di sini aja masih salah gitu. Jadi sebenarnya sebelum menentukan pertanyaan di market research aja ya segmentasi juga harus benar dulu sih. Iya, betul. Kalau yang kita tanya juga ngaco. Kita nanya ke orang yang ngaco, pertanyaan pun nanti juga ngaco. Jadi nanti di awal udah salah, ke belakang udah mungkin salah tuh. Betul. Oh, yang paling harus diperhatiin adalah di awal-awalnya. Awalnya dulu ya. Nah kalau misalnya tadi kalau market research dilakuin di awal, tapi sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir, market research itu sebenarnya nggak pernah berhenti dilakuin nggak sih, Kak Osbert? Yes, sebetulnya in a way. Tapi market research kan, ini mungkin kalian nggak usah kayak pusing market research tuh kayak bayangan kalian kayak ribet-ribet banget. Kita harus kayak deploy orang buat survei-survei gitu ya. Sebenarnya kadang-kadang ya kayak market research bisa juga kayak kalau kita bikin iklan, kalian lakukan A/B testing itu kan juga bisa dibilang market research sebetulnya. Kalian mungkin saya ada yang pernah melakukan iklan, campaign A lebih berhasil dibanding campaign B, itu juga kalian melakukan research ya. Market research juga sebetulnya gitu ya, bisa dibilang. Jadi emang itu adalah continuous improvement juga. Kalau misalnya kalian ada yang UI UX, kalian bisa lihat kan apakah heat map kita udah lebih bagus apa enggak gitu ya, UI UX kita lebih oke apa enggak. Kalian kelihatan semua. Jadi market research itu nggak satu kayak kita nanya ke direct ke orang, bisa juga kita lihat feedback dari mereka tuh gimana sama barangnya kita. Tapi ya biasanya memang kalau yang kita lihat ya akan lebih efektif memang selama ini adalah yang nanya langsung ke orang-orang itu sih gitu, walaupun ada banyak cara-cara yang lain ya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi timeline kali ya itu mana ya, selain dilakuin di awal ketika startup itu mau berdiri gitu, sebenarnya kira-kira idealnya tuh kapan lagi sih mau ke market research? Karena kan bisa aja ada perubahan nggak sih kayak seiring berjalannya kayak startup itu berkembang misalnya, kayak nanti dia launch produk baru kah atau mungkin launch service baru kah, kira-kira itu apakah ada ketentuan tersendiri kira-kira dalam periode setiap berapa bulan sekali harus melakukan market research ulang atau gimana? Oke, jadi kalau misalnya mau dibikin timeline, sebenarnya kalian start dari premise dulu kalau aku bilang ya. Premise itu adalah ya tadi kayak kita mengamati, oh ada ya ternyata orang K-pop yang willing buat spend untuk kayak ngerayain ulang tahun idolnya. Itu namanya premise kan, premise yang belum teruji. Jadi kalian juga start dari situ dulu aja, premisnya apa. Misalnya kalian ada yang mau bikin jual beli mobil bekas misalnya gitu ya. Ya kalian lihat dulu apa yang menarik dari ide itu gitu. Maksudnya apa bedanya sama yang lain yang udah existing. Jadi nggak mungkin kita bisa sustain kalau misalnya premisnya pun juga masih salah. Iya, tapi itu semua sampai pertanyaan-pertanyaan sih kayak kenapa nggak begini ya, kenapa nggak begitu ya, kenapa nggak apa-apa gitu ya. Setelah kita ketemu premis ya, oke nih, kenapa kita nggak bikin? Nah ini pembicaraan pada waktu kalian awal buka startup ya, guys. Kenapa kita nggak bikin coffee shop yang mengcater orang yang suka K-pop? Kayak gitu ya, gitu ya. Itu namanya hipotesa di situ. Udah sampai ke hipotesa itu, baru next selanjutnya adalah kita challenge idenya kita, premis kita benar apa enggak. Coba dong tanya sama orang-orang yang memang di dunianya itu, gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau bikin ide kripto ya, kenapa kita nggak bikin kripto gini-gini? Oke, itu premisnya kita, hipotesa kita juga terbentuk. Tanya dong sama orang yang kripto, apakah hipotesa kita valid? Siapa tahu kita itu aja udah salah gitu ya. Jadi kita udah langsung start dari awal, nggak wasting time, paling cuma seminggu 2 minggu, ya udah. Yang penting adalah kalian bisa nyari nih yang buat challenge idenya kalian ada apa enggak gitu. Terus ya abis di challenge juga kalian bisa kayak dengerin kayak ini make sense apa enggak. Kalau memang nggak make sense ya nggak apa-apa. Kalian bisa go through atau mungkin cari sumber-sumber yang lain kan juga nggak masalah kan. Kalau udah serius ya udah baru deh kita bisa move on ke next phase-nya. Mungkin kita bisa perlebar lagi, kita risetnya kemana-mana gitu ya. Jadi sambil mulai develop produknya.
Kalau misalnya kita nanya-nanya terus kita ada pepatah, kalau bertanya sesat di jalan, kebanyakan nanya nggak jalan-jalan, gitu. Bener sih. Gitu jadinya. Jadi Ya, kalau buat orang overthinking kayaknya, aduh kayaknya gue masih belum yakin banget deh nih gitu. iya, Tanya orang lain lagi gak sih? betul betul betul. Tapi akan lebih enak nih kalau misalnya kalian oke kalian udah dapat hipotesa pertama kan udah di approve lah ya sama sumber yang kalian lihat. Ini next step-nya adalah ya kalian mulai develop produk gitu loh. Pertanyaan kalian udah lebih spesifik ke produknya kalian gitu. Itu lebih bahkan lebih benar lagi gitu ya. Baru nanti setelah develop produk, berarti bisa lanjut ke tahapan market research berikutnya nggak sih? Iya. Research kali ya sebutannya. Ya whatever lah. Sebenarnya kalau saya ya kita bisa sebetulnya product research bisa juga ya. Tapi formatnya kalau yang kita rekomend untuk skala kalian namanya FGD, focus group discussion, kita invite kayak mungkin 6-7 orang gitu ya. Ini kecil-kecil aja sih, ajak mereka ke restoran bareng-bareng. Kita juga waktu itu juga bikin aplikasi ya, kita invite juga orang-orang orang-orang yang berhubungan di situ. Kita tanya ini gimana aplikasinya, menurut kalian gimana, feedbacknya apa aja gitu ya, lihatnya sakit mata apa enggak, kekecilan apa enggak kan gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita classify aktivitas market research itu tadi FGD, habis itu kira-kira ada apa lagi sih sebetulnya? Artinya kalau research itu kita diawali tadi di hipotesa. Oh oke, hipotesa. Melakukan premis, terus kita hipotesa, kita challenge ide kita ya. Itu maksudnya kita challenge pertama, habis itu kita langsung bikin produknya dan sambil kita uji lagi. Mungkin kalau saya di developer tahu ya kayak beta testing, itu yang kita lakukan beta testing. Jadi itu never ending proses tuh benar banget sebenarnya ya. Jadi supaya ada sampai itu startnya aja sih. Oke, baik. Nah kalau misalnya tadi kita udah ngomongin soal kayak tahapan, habis itu sesuai dengan timeline market research itu dilakuin kapan aja dan tahapannya seperti apa aja. Jadi kalau dari Carlos sendiri setelah berkecimpung, apa sih bahasa aku? Bergerak di digital marketing and branding agency ini selama beberapa belas tahun nggak sih hitungannya udah ya? 2012. Itu kira-kira ada nggak sih contoh proper example yang bisa kita jadi pegangan sebenarnya tuh ini nih contoh good example of market research sampai akhirnya startupnya jadi seperti ini gitu. Atau yang badnya itu seperti apa justru gitu. Oke. Karena kunci pertanyaan kita, how can market research make or break your startup? Oke, kalau gitu gini, apa namanya untuk market research itu, actually kita awal-awal ya, kita contohnya lagi ya tadi selanjutnya kita udah coba tadi ya tanya ke hipotesa, juga ada premisnya, kita tanyain juga feedback dari komunitasnya ya. Nah contoh lagi tadi yang telur ayam itu juga sama, sebenarnya kita juga tanya-nanya orang juga dulu sih. Kalau ini enak karena produknya udah ada ya, jadi produknya kita tinggal tanyain aja sesimpel itu kayak ngerasa gimana, kamu bisa bedain apa enggak, kayak gitu kan sih sebetulnya. Mungkin kalau misalnya ada contoh lagi yang kita bikin waktu itu buat apa ya, mungkin startup barunya atau mungkin rumah sakit ya, aku cerita salah satu klien kita rumah sakit, mereka juga sama, mereka juga melakukan market research juga pada waktu itu, tapi tujuannya itu untuk kayak menggrab kembali ke pasarnya mereka gitu. Jadi ini penting banget juga, makanya kita kayak punya apa ya, narasumber yang tepat juga ya, sesuai dengan hipotesa kita yang tepat. Jadi kita tanya dulu, masalah mereka selama ini apa sih? Masalah mereka itu kok kurang baik feedback dari orang-orang setelah mereka tanya ya, of course. Kok rumah sakit kita nggak flow premium sih gitu katanya, udah beda citranya dibanding dulu gitu ya. Ya kita akhirnya turun ke bawah dong gitu ya. Nah satu yang kita juga tanyain itu adalah mungkin yang kerja di sana front endnya mungkin ya, front endnya itu kita tanyain, dan betul juga ternyata front end itu tidak merasa rumah sakit pun juga premium gitu. Jadi mereka kayak menganggap ya ini rumah sakit kayak biasa, walaupun ya selebriti tapi mereka juga kayak biasa aja, dan ketemu kayak beberapa vending-vending yang lucu. Misalnya gini, ini kan rumah sakit premium, mungkin kalian bisa bayangin kayak hotel di mana ya, The Park Hyatt ya misalnya yang paling keren ya. Tapi OB-nya kan udah pasti mereka aja mungkin nggak afford ke sana ya, nggak bisa afford ke satu room aja. Masa 5-6 juta ya semalam ya. Aku aja nggak bisa afford. Oke. Ya. Jadi of course OB-OB itu tinggalnya di mana sih kalau kalian bayangin ya, pasti mereka ada yang tinggal di rumah petak, kos-kosan. Ya mereka tuh kalau misalnya toilet itu kenalnya konsep kamar mandi basah. Mungkin kamar mandi basah tuh kayak di rumah kita ya. Ya kita kan nggak ada kamar mandi kering. Kalau kamar mandi kering nggak di mall-mall. Kalian malah merasa nih toiletnya kotor kan, kalau misalnya airnya di mana-mana becek. Kalau di rumah kita mah biasa aja. Wah basah. Gitu. Ya ternyata sesimpel kenapa pelayanannya rumah sakit itu
kelihatan jelek. Salah satunya adalah toilet ya, gara-gara mereka nggak punya pemahaman toilet kering sama toilet basah. Mereka kira semua toilet itu basah ya nggak apa-apa. Kan gitu, itu salah satu insight yang kita tahu setelah kita tanya langsung ke mereka gitu. Jadi ya step-stepnya begitu contohnya. Baru setelah itu kita bisa dong proceed ke cara beresinnya gimana. Jadi sebenarnya ya sebenarnya simple sih kalau misalnya mau dibilang yang bagus sama yang jelek sebenarnya tergantung cara kita nge-handle sendiri nggak sih, kayak banyak contoh-contoh di luar sana, tapi kalau misalnya mau dispesifikin kayaknya agak bingungin juga kali ya kalau misalnya market research yang bagus. Dan Sebenarnya bagus lah bisa menjawab pertanyaan sih. Maksudnya gitu. tujuannya kita adalah mau solusi kan. Iya. Maksudnya kayak ya kita ketemu dulu problemnya apa, dari problem itu kita bikin solusinya. Tujuan market research itu. Jadi market research yang bagus bisa pinpoint the exactly masalahnya ini. Jadi kan ada banyak metode-metode sebetulnya, kayak salah satunya kita mau nanya tuh, ini istilahnya root analysis, kita nanya berulang kali. Misalnya gini nih, mungkin kalau misalnya yang relevan sama kalian soal pacar ya. Tahu-tahu kita putus sama pacar kita tanya, kenapa kok kamu putusin aku gitu ya. Mungkin layar pertama yang dia akan jawab itu yang bisa bilang mungkin agak bohong ya. Dia bilang, iya soalnya kita udah gak cocok. Tapi kita tanya lagi, emang gak cocoknya apa? Jadi kita tanya lain lagi dari apa yang dia lontarkan. Itu contohnya root analysis ya. Jadi, oh yes, kita gak cocok karena kita kok ngomong dengan nyambung. Oh kenapa gitu? Jadi tanya berkali-kali. Saya ketemulah rootnya, itu sebenarnya ini jadi masalah. Karena misalnya kita gak ada waktu, atau dia suka sama cowok lain kan gitu ya. Walaupun terkesan annoying, tapi sebenarnya itu yang mahal sekali. Emang itu ya sekali. Makanya kalau misalnya itu teknik itu dipakai di namanya in-depth interview. Namanya juga in-depth, ya harus cari sedalam-dalamnya dong, ya kan? Ya, oke. Nah, kalau misalnya tadi itu kayak kita udah ngelakuin market research untuk menemukan sebenarnya kita itu bisa nge-solve problem apa, habis itu kayak dan lain-lainnya yang tadi dijelasin sama Kak Wasber. Sebenarnya ini tuh selain itu kan kita juga bisa menemukan target market kita juga kan ya, Kak Wasber pasti tentunya itu seperti tadi di tahap awalannya gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya secara praktikal dan teori juga nih, sebenarnya itu kenapa sih necessary untuk kayak melakukan kita tuh mengukur dan juga menemukan kayak jumlah yang estimasi jumlah dari target marketnya startup itu sendiri gitu. Dan kenapa sih kita harus menemukan benar-benar kayak oh ini startup ini yang mau kita bangun itu target marketnya itu jumlahnya segini nih gitu, at least supaya kita tuh ada estimasinya terlebih dahulu. Kenapa sih itu penting untuk dilakukan sebenarnya Kasper? Oke. Nah, aku yakin semua bisnis pasti mau profit atau omset nambah terus ya setiap tahun ya. Jadi, tapi kita harus akui sebesar-besarnya misalnya coffee shop kita ada di Jombang nih misalnya atau di Legok ya. Sebesar-besarnya coffee shop kita di Legok pasti cuma mentok-mentok cuma bisa nge-reach mungkin Jakarta gitu ya. Gak mungkin orang Kalimantan, Sulawesi bisa approach ya coffee shop kita ya. Ini yang disebut dengan konsep namanya market share gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin satu bisnis, ya pasti market share kita juga ada namanya batasnya di situ ya. Nah tujuannya kita untuk kayak melakukan market share itu faktornya juga adalah untuk expanding market share kita gitu. Caranya gimana? Oke lah mungkin kalau misalnya coffee shop agak susah, tapi bisa juga actually. Oke, coffee shop aja deh contohnya ya. Coffee shop kita itu misalnya let's say kita bikin coffee shop yang ada di Legok tadi. Kita coba tanya-tanya dulu dong sama orang-orang, kenapa mereka tuh suka sama coffee shop kita. Kalau misalnya sukses ya coffee shopnya ya. Itu yang harus kita tahu dong gitu kan. Nah tujuannya kita tanya itu ke customer kita, mungkin di area Legok semua orang suka sama coffee shop kita karena kita punya menu spesial yang enak banget gitu ya. Dan mungkin berapa kali orang Bandung, Jakarta merekomendasikan di situ dan mereka datang juga karena menu spesial itu gitu loh. Dan setelah kita dapat insight itu dari menu spesial ini, bisa nggak sih kita replikasiin strategi yang sudah paket daerah-daerah lain, bener dong? Karena kita mau nambahin market, jadi nggak mungkin kita bisa stay di Legok aja. Nah tujuan market adalah untuk mengetahui kita mau buka daerah mana, orang seperti apa yang misalnya suka datang, tapi sejauhan. Misalnya kayak, oh ternyata banyak nih orang Depok yang suka bela-belain, tapi mereka repetisinya kayak kurang, gara-gara jauh kan gitu. Ya kelihatan di situ, oh berarti kita buka di Depok, karena Depok ada potensi di sana. Gitu loh. Jadi tujuannya kita adalah mengetahui, memperlebar revenue kita, ya salah satu misalnya melalui lokasi gitu ya. Atau misalnya waktu sama FMCG, itu mereka tuh memperlebar secara portfolio produknya. Jadi aku bilang Listerine ya, nyari rasa sama nyari fungsi. Tapi pertama kali Listerine itu yang keluar cuma cari rasa. Original sama Full Mint, dan dua itu yang mereka pertama kali bikin, ya kan. Lama mereka lihat, mereka survei,
kalau ditanyain, kamu kenapa pakai Listerine? Karena habis ngerokok, gak enak, bisa gitu ya. Ya udah baru sama mereka dibuatin khusus untuk, saya mau bikin mouthwash khusus untuk orang ngerokok. Namanya apa? Listerine Tar Control gitu. Terus ditanya lagi, kamu suka Listerine karena apa? Gara-gara saya pengen yang ada bisa apa? Bisa saya solve masalah deh, yang kan biasa kalau namanya kita punya mouthwash kan ada extra ini gitu ya, kayak terus saya mau yang semuanya ada gitu ya. Ya itu bikinnya complete solution kayak gitu contohnya. Jadi untuk market research adalah untuk mendiscover untapped potential marketnya kita sebetulnya. Itu yang paling penting. Jadi tapi ini hanya baru bisa kita mulai setelah produknya itu udah tersebar di pasaran ya. Gitu. Jadi kita bisa lihat apakah segmentasi kita tuh bisa kita fokusin, dan saat kita kayak lihat review customer kita, apakah ternyata ada orang yang menggunakan produk kita tuh tidak seperti yang kita bayangkan. Nah itu adalah untapped potential market. Apa yang saya banyak ya yang kayak gitu. Itu sebenarnya bisa bilang kalau misalnya nggak ke-identify, Iya. pasti akan jadi kebingungan juga nanti ke depannya apa nih next step kita. Iya. Betul. Itu sebenarnya itu pentingnya kenapa target market kita harus di-identify, dan kemudian market research itu harus selalu dijalankan untuk pengembangan produk dan juga kalau itu sendiri ya. Gitu kan. Ya. Oke. Aku soalnya berkaca dari pihak awam aja kali ya, karena kan sini expertnya kalau ya gitu. Jadi mungkin ini aku benar-benar dikit bener gak nih aku ngomongin dan aku. Benar kok. Oke. Wih sebenarnya dari itu sebenarnya aku pengen tahu yang terakhir nih mungkin kalau misalnya untuk menemukan target market startup itu sendiri sebenarnya, dan juga mengetahui berapa besar possibility dari target marketnya itu tuh yang harus kita ukur itu tuh sebenarnya apanya sih kalau misalnya secara per point gitu kayak secara beli. Pada dasarnya kita mengukur tuh ada 2 indikatornya di bisnis apapun itu ya. Tapi yang paling penting kita harus minimal tahu itu adalah perbandingan antara new user yang datang ke kita dan juga yang retain ke kita. Itu dulu deh 2 itu yang paling penting. Jadi new user sama yang retain ke kita. Karena itu akan menentukan kita tuh salahnya yang harus kita improve itu di operational dulu apa di marketing. Kalau misalnya new usernya kita kurang, artinya apa? Marketingnya kita yang kurang, benar dong. Ya kan, artinya kayak belum banyak orang baru yang tahu barang kita. Tapi kalau misalnya kita yang kurang orang yang retain, berarti barang kita yang kurang bagus, kan gitu ya. Jadi setelah kita udah tahu 2 ini, ya kita bisa identify, wah yang kita kurang ini ternyata adalah kayak marketingnya. That's why kita harus kayak mungkin pencari marketingnya kah, atau mungkin kita bisa tadi ya cari ya celah-celahnya itu di mana lagi gitu ya. Terus ada juga kalau misalnya kita yang kurang di retain-nya, ya mungkin yang harus kita tanyain adalah kayak kenapa kok nggak baik lagi gitu ya. Apa produk kita nggak enak atau nggak cocok ya dari situ. Mereka itu dia nanya lagi kan ke orang-orang. Jadi sebenarnya intinya itu semuanya bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Dan juga kita riset kan gitu. Nah oleh karena itu tadi pertanyaan kan adalah ngitung market cap-nya dari mana sebetulnya ya, dari situ dulu. Itu yang harus kita ukur dulu. Karena tadi sebetulnya masih banyak, kalau misalnya kita masih baru punya atau kita operate dalam small scale, agak susah buat kita menghitung kayak absolute market cap-nya kita berapa ya. Jadi daripada kita pusing ke sini dulu, mending kita fokus ke sini dulu aja gitu ya. Dan nanti lama-lama semakin kita tajam datanya kita, semakin tajam kita punya segmentasi kita, akan semakin jelas berapa orang kayak gitu. Dan mungkin bisa kita proksikan lah ya, misalnya kayak gini. Proksikan tuh maksudnya kita hubungkan sama datanya sama yang mirip-mirip. Kita nggak tahu exactly berapa orang yang willing to spend 300.000 misalnya buat K-pop. Iya. Tapi kita bisa proksikan itu dengan berapa banyak orang yang tergabung di komunitas K-pop sampai dia seniat itu. Kan gitu ya. Ya berarti caranya gimana? Udah banyak gak sih yang senior itu bahkan lebih niat Ya mungkin bisa. Iya, jadi kita proksikan itu. Kalau misalnya kita mau cari orang suka coffee shop, suka keliling, mungkin kita bisa lihat data komunitas orang yang ya yang kayak hunter coffee shop hunter gitu ya kayak gitu. Ya jadi data itu bisa kita proksikan untuk bisa kita kira gitu. Oke. Jadi sebenarnya basically kalau misalnya aku mau berkaca dari kacamata aku ya, enggak gitu. Menjalani soal market research. Intinya berarti market research itu semuanya penuh dengan bertanya-tanya. Dan kemudian kalau misalnya kayak menemukan aja kira-kira sebenarnya dan kita mau buat sebuah startup ini itu tuh kira-kira kita akan memecahkan sebuah permasalahan atau enggak sih. Ketika itu sebenarnya udah dipecahin atau belum. Nah, ke depan itu kita harus tetap mencari tahu kira-kira
dari sini apakah ada lagi yang bisa dikembangkan, apa kemudian ke depannya kita bisa membangun sesuatu yang lebih baik lagi dari startup kita ataupun produk yang akan kita jalani ke depannya gitu. Kayak kalau misalnya hubungan kita cari tahu dulu nih, kira-kira ini mau dibawa kemana ini kira-kira hubungan kita. Jangan ini cuma mau pacaran doang, aku maunya ke pelaminan gitu. Tapi kalau misalnya sejalan kan berarti nanti harus di pivot, atau ganti pasangannya gitu. Kalau misalnya di startup berarti ganti produknya. Ya beda-beda kayak gitu lah ya. Ya, gara-gara tadi bawa pasangan sih aku jadi ini deh, jadi sentimental dikit deh kalau sebenarnya. Ya jadi mungkin seperti itu aja. Sebenarnya dari aku kira-kira itu aja. Mungkin thank you banget kalau misalnya terkait market research. It's been a good time. Terkait market research kira-kira dari kalau kita ada tips terakhir kah mengenai market research untuk para startup entusias yang lagi mau menjalani karir sebagai entrepreneur? Ya paling kalau yang paling masalah tadi ya menentukan segmentasi aja masih salah. Itu yang paling fatal. Jadi kalau hari awal salah, udah pasti belakang juga salah semua. Jadi diperhatiin pas awal-awal ya, kalau misalnya segmentasi udah salah, itu berarti ke belakangnya bisa hancur lebur. Jadi perhatiin banget yang awal-awal, kayak kalau kita bilang fondasi yang paling pertama itu paling penting ya. Ya kalau bangun rumah kan juga fondasi yang paling penting. Jadi itu aja untuk teman-teman startup entusiast semuanya. Sekali lagi it's been a good run. That's it for today's episode of how can market research make or break your startup. That's it for episode 2 of Starpods. See you in the next episode. Thank you.